Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Markus Indrianto di dalam program Mimbar Gemat GSJA Peniel Surabaya dan juga GSJA Anugerah Kemendung. Hari ini Jumat 4 Februari 2022. Dan pesan Tuhan pagi hari ini sebagai nats pembacaan kita, saya diberkati di dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Kita sama-sama lihat, Ibu Saudara di rumah masing-masing membuka di dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Banyak orang menyebut diri baik hati, goodness. Tetapi orang yang setia, faithfulness, siapakah yang menemukannya? Saya ulang sekali lagi. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Ibu Saudara, dari pesan Tuhan pagi hari ini, kita melihat penekanan penting. Tidak cukup kita menjadi orang yang baik hati, karena banyak orang mengklaim, memproklamirkan dirinya baik hati. Sekalipun ini subjektif, belum tentu dia sungguh-sungguh baik hati, karena baik atau tidak bukan kita yang menentukan, bukan kita yang menilai, tetapi orang-orang di sekitar kita yang menilai. Nah, sehingga Amsal menyoroti hal ini. Banyak orang mengklaim, memproklamirkan dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Artinya apa? Yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan cari bukan sekedar orang yang baik hati. Karena banyak orang mengklaim dirinya, menyatakan dirinya baik hati, tapi belum tentu dia baik hati. Itu persoalan. Tetapi Tuhan mencari orang yang setia. Faithfulness. Ibu Saudara, kata ini dalam bahasa Ibrani dipakai kata emun, dan dalam bahasa Yunani pakai kata pistos, yaitu mempunyai arti setia atau percaya atau mempercayai apa yang dipercayakan kepadanya. Sifat ini adalah sifat yang harus dibangun dalam diri setiap manusia, terutama setiap orang percaya. Dan sifat ini juga adalah sifat yang diperhitungkan oleh Tuhan. Baik Ibu Saudara, sifat ini diperhitungkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita renungkan lebih dalam. Mengapa Alkitab menekankan dan mencari orang yang setia? Dalam dunia kerja, saya percaya banyak pimpinan perusahaan, bos, cari orang yang setia. Bukan aja orang yang pinter, orang yang hebat. Banyak orang yang pinter, banyak orang yang hebat, tetapi orang yang setia sangat jarang ditemukan akhir-akhir ini. Demikian juga dalam keluarga rumah tangga. Betapa pentingnya menjadi suami yang setia, istri yang setia, karena itu sangat berharga. Dan Tuhan juga mencari orang-orang yang setia. Coba kita lihat di dalam 2 Tawarikh pasal 16, 2 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-9 bagian A. Di sana dinyatakan
Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Perhatikan. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada mereka yang sungguh-sungguh, yang bersungguh-sungguh hati atau setia kepada Dia. Saya ulangi sekali lagi. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati atau yang setia kepadanya. Jadi, bukan semata-mata bos yang ingin mencari orang yang setia, yang dapat dipercaya, tetapi juga Tuhan terlebih mencari pribadi-pribadi yang sungguh hati atau setia kepada Dia. Kenapa? Karena kesetiaan adalah kunci berkat dan kepercayaan yang lebih besar. Karena kesetiaan adalah kunci berkat dan kepercayaan yang lebih besar. Baik saudara bisa lihat di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-21. Kita bisa lihat di sana firman Tuhan berkata apa? Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Perhatikan, yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Luar biasa dalam perumpamaan. Di dalam Matius 25 ini, Tuhan Yesus menekankan betapa pentingnya kesetiaan itu kepada hamba-hambanya. Setia dalam perkara kecil, diapresiasi Tuhan, dipromosikan Tuhan untuk perkara-perkara yang besar. Dan tidak cukup sampai di situ. Kalau kita sebagai hamba-hamba yang setia, masuklah dan turutlah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yang kedua, mengapa Allah mencari orang-orang yang setia? Dan ini begitu ditekankan di dalam Alkitab. Karena orang yang setia tidak akan pernah mundur, tidak akan pernah meninggalkan atau ingkar janji. Sekalipun dalam masalah, dalam penderitaan, dalam pergumulan yang berat. Karena orang yang setia tidak akan pernah mundur atau mengkhianati tuannya, sekalipun dalam masalah, dalam penderitaan, dan dalam pergumulan. Coba kita perhatikan di dalam Daniel pasal 6 sebagai salah satu ayat yang bisa kita kutip untuk menekankan poin yang kedua ini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Surat perintah apa? Dalam 30 hari ini tidak boleh seorang manusia pun menaikkan permintaan kecuali kepada raja. Tapi ketika Daniel mendengar itu, dia malah pergi ke rumahnya. Di dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Seperti yang biasa dilakukannya. Daniel sebagai pribadi yang setia, hamba yang setia. Sekalipun ada ancaman, ada resiko, karena ada larangan, tidak boleh manusia atau makhluk apapun yang menaikkan permohonan kecuali kepada
raja seluruh kerajaan Nebukadnezar. Tetapi ketika Daniel mendengar itu, dia tetap pergi ke rumahnya. Di tingkat atas rumah itu ada kamar yang menghadap ke Yerusalem. Dia berdoa, dia memuji Tuhan, dia berlutut kepada Tuhan seperti yang biasa dia lakukan. Resiko, dia diadukan kepada raja, dan kemudian dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi karena pribadi yang setia, diperhitungkan oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dia dalam gua singa tetap aman. Tuhan membela pribadi-pribadi yang setia. Bahkan di dalam Wahyu, kalau kita melihat Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, barang siapa yang setia sampai akhir, ia akan dikaruniakan mahkota kehidupan. Luar biasa. Sekalipun mungkin ketika kita mempertahankan kesetiaan iman kita, kesetiaan pelayanan kita, kesetiaan pengiringan kita kepada Tuhan, ada resiko, ada harga bayar, ada penderitaan, tetapi kita tidak boleh ingkar janji, atau kita tidak boleh berkhianat kepada Tuhan. Kita harus tetap setia apapun resikonya. Karena apa? Ada upah yang besar menanti kita. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, mengapa Allah mencari orang yang setia? Karena Tuhan menjawab doa pribadi-pribadi yang setia. Mazmur 145 ayat yang ke-18. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, kepada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi tidak akan pernah rugi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang setia. Setia dalam karakter kita, setia dalam pelayanan kita, setia di dalam doa kita. Oh, ada jaminan. Setiap seruan dan doa kita didengar oleh Tuhan. Biarlah kebenaran pagi hari ini boleh memberkati kita dalam kehidupan kita, pengiringan kita, sambil mengingat apa yang dinyatakan firman Tuhan di dalam Mazmur 101 ayat yang ke-6. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela dan akan melayani aku. Saya ulangi sekali lagi. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersatu dalam doa sebelum kita melakukan aktivitas hari ini. Dan jadilah pribadi-pribadi yang setia dalam segala perkara. Dalam pekerjaanmu, setia. Menjadi pribadi yang setia. Dalam kehidupan pelayanan, jadilah pribadi yang setia. Dalam kehidupan keluarga rumah tangga, jadilah pribadi yang setia. Dalam pengiringanmu kepada Tuhan, jadilah pribadi yang setia. Kita berdoa. Terima kasih buat pesan Tuhan pagi hari ini untuk kami semua sebelum kami mulai aktivitas kegiatan hari ini.
penekanan pesan Tuhan pagi hari ini, Tuhan menghendaki mencari pribadi-pribadi yang setia. Sebab itu tolong kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, mampukan kami menjadi pribadi yang setia dalam segala hal. Baik dalam kehidupan kami punya karakter sifat yang setia, dalam pelayanan kami, dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami menjadi pribadi yang setia. Sehingga sungguh Tuhan, kami mengalami segala perkenanan, berkat, kemurahan, dan rahmat Tuhan. Terpujilah nama-Mu, menyerahkan kegiatan hari ini, aktivitas hari ini. Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, dan berkat-Mu turun atas kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tetap setia dalam hidup ini, dalam pengiringan pelayanan kita kepada Tuhan. Amin. Selamat melayani, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.